teman-teman, perkenalkan nama saya Revina Pahala Agasta. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual sebagai tugas akhir di mata kuliah Pancasila. Saya tertarik mengambil kasus ini karena sering terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di akhir-akhir ini di kalangan masyarakat. Maka dari itu saya berminat untuk membahasnya kali ini. Maka dari itu, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia yang krusial untuk disoroti dan ditangani dengan serius. Permasalahan ini memiliki dampak yang amat merendahkan harkat martabat manusia, baik dari sisi pelaku ataupun sisi korban itu sendiri. Maka dari itu, penting untuk kita mengetahui atau memahami, mengenal apa itu kekerasan seksual, bagaimana bentuknya, dan apa dampak bagi korban maupun pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Nah, apa itu kekerasan seksual? Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak korban. Nah, kekerasan seksual ini dapat dengan berbagai tindakan, seperti dalam bentuk fisik, yaitu seperti cubitan, sentuhan, atau percobaan pemerkosaan dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi dengan kata-kata, seperti rayuan, hinaan, intimidasi, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan. Nah, apa sih bentuk dari kekerasan seksual ini? Dikutip dari laporan Komnas Perempuan, ada beberapa jenis bentuk kekerasan seksual, yaitu yang pertama itu ada pemerkosaan, yaitu penetrasi alat kelamin yang dilakukan tanpa persetujuan, baik dengan paksaan ataupun ancaman. Yang kedua ada intimidasi seksual, yaitu tindakan yang mengeksploitasi atau memanfaatkan aspek seksualitas seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, tertekan, atau penderitaan psikologis pada korban, terutama pada perempuan. Tindakan intimidasi seksual ini dapat disampaikan secara langsung melalui kata-kata isyarat atau perbuatan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, intimidasi seksual juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media seperti surat, pesan singkat, email, atau bentuk komunikasi lainnya yang mengandung bentuk pelecehan atau ancaman seksual. Yang ketiga ada pelecehan seksual. Kasus ini sering kita temui di berbagai kalangan masyarakat. Nah, pelecehan seksual yaitu setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan seperti menyentuh, mencium, atau mencoba meraba tubuh seseorang tanpa persetujuannya. Selain itu, menggunakan siulan atau mempertunjukkan hal-hal yang berbau seksual seperti
melakukan catcalling, itu juga salah satu bentuk pelecehan seksual. Segala sesuatu yang tidak membuat nyaman seseorang merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Yang keempat ada eksploitasi seksual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan dalam bentuk yang seperti uang atau seperti dipaksa terjerumus ke dalam pornografi atau perdagangan seks. Nah, teman-teman, berdasarkan pemaparan tersebut terlihat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa melihat jenis kelamin, usia, maupun latar belakang. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dampak. Apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari kasus-kasus kekerasan seksual ini? Dampak yang ditimbulkan oleh kasus-kasus kekerasan seksual terhadap korban amatlah berat dan mengkhawatirkan. Dari sisi fisik, para korban dapat mengalami luka atau cedera pada organ intim, memar, pendarahan, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu korban akan tertular penyakit HIV atau AIDS. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak pada psikologisnya yang dialami seperti trauma, stres, atau bahkan mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD yang berkepanjangan. Terus akan mengalami depresi hingga percobaan bunuh diri. Itulah yang dampak yang sangat-sangat besar, yaitu percobaan bunuh diri. Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga berpotensi memberikan dampak sosial seperti pengucilan, stigma negatif dari masyarakat, terus masalah dalam menjalin hubungan, dan kepercayaan dengan orang lain, hingga permasalahan untuk karirnya dan pendidikan di masa depan. Adapun dasar hukumnya yang mendasari tentang kasus-kasus kekerasan seksual. Seperti yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, teman-teman, mengingat betapa bahayanya dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan seksual ini kepada korbannya, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual menjadi sesuatu yang krusial adalah dengan cara meningkatkan edukasi dan pemahaman tentang definisi, dampak-dampak, dan jenis-jenis kekerasan seksual yang ditimbulkan dari pelaku kepada korbannya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.